Ya, memang Persita Tangerang juga harus mewaspadai penetrasi dari para pemain winger ya, winger Persikabo yang di situ ada Lucky Oktavianto dan juga bantuan dari sisi kanan itu ada Gilang Ginarsa. Itu mereka posisinya back tapi sering melakukan overlap. Pendekar Cisadane ya menghadapi Persikabo. Meskipun bermain di kandang tentunya ini akan berat ya karena kita ketahui ya tren positif dari Persikabo, skuad asuhan Janur memang tidak bisa diragukan ya Bung Yudis ya. Saya rasa Persikabo 1973 di atas angin Bung, karena Stadion Indomilk Arena ini sudah bukan suatu tempat yang asing lagi buat Laskar Pajajaran. Ya, balik lagi dalam program Kick Corner bersama saya Yudhistira Wane dan rekan saya Wahyu Septiana dalam program Kick Corner kali ini. Oke Bung Yudis. Wahyu, bisa dijelaskan dulu Bung terkait Kick Corner itu apa Bung? Oke Bung Yudis, Kick Corner ini merupakan program kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor membahas tentang sepak bola, khususnya preview sepak bola Liga 1. Kebetulan kali ini Bung Yudis kita akan membahas pertandingan pekan kelima Liga 1 yang mempertemukan Persita Tangerang menghadapi Persikabo Bogor. Persikabo 1973, mohon maaf. Oh ya, itu rencananya bakal diselenggarakan pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Kick off-nya sekitar 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Bung. Jadi mainnya malam ya Bung Yudis? Malam lagi kita harus menyesuaikan, para supporter menyesuaikan waktu karena pertandingan sepak bola sekarang digelar malam hari sekitar jam setengah 9 ya? Setengah 9 malam. Bung Wai, kedua tim nih baik Persita Tangerang maupun Persikabo 1973 sebelumnya mendulang hasil positif keduanya. Persikabo 1973 masih mempertahankan tren positifnya dengan berhasil menahan tim besar Persija Jakarta di kandangnya di Pakansari ya, 1-1. Sementara buat Persita Tangerang yang luar biasa Bung. Kenapa? Dia menang 1-2 di Solo. Oh berarti Solo dia. Berarti dia berhasil mencuri poin di kandang lawan nih Bung Yudis. Iya, poin penuh. Menarik Bung Yudis karena pertandingan ini memang mempertemukan dua tim yang sebelumnya bisa dibilang dapat hasil positif ya. Persikabo sebelumnya memang kita ketahui tren kemenangan dia di 3 pertandingan awal, 3 kali kemenangan. Namun di pertandingan terakhir ditahan imbang tim besar, tim kuat Persija. Kemudian Persita juga bisa dibilang perjalanannya di awal musim cukup bagus ya. Di laga terakhirnya mereka berhasil dapat kemenangan di kandang lawan Persis Solo. Duel menarik Bung Yudis, pertandingan besok Bung Yudis. Apalagi ada salah satu pemain Persita ya Bung yang ingin masuk timnas tuh. Siapa Bung Yudis? Muhammad Toha. Oh iya, pemain andalan bek kanan ya, yang juga merangkap kapten kalau tidak salah Muhammad Toha ya. Bung Wai, buat pembahasan awal nih kita mungkin akan mengulas dari sisi Persikabo apa Persita dulu nih Bung? Dua-duanya kita ulas, tapi sekarang mungkin lebih dulu ke tim tuan rumah dulu Bung Yudis, karena tuan rumahnya Persita, kita bahas Persita dulu Bung Yudis. Oke, Bung Wai melihat perjalanannya Persita Tangerang kemarin mampu menang ya di Solo dengan skor 2-1 Bung. Apakah ini menjadi suatu motivasi lebih, apa ini menjadi tantangan mengingat Persikabo sendiri memiliki catatan positif nih di Tangerang, seperti sebelumnya dia mampu menang di Tangerang nih lawan Dewa United, ibaratnya itu Stadion Indomilk Arena ini bertuah buat Persikabo Bung. Ya menarik ya Bung Yudis, tentunya menjadi tantangan tentunya bagi skuad Laskar Pendekar Cisadane ya menghadapi Persikabo. Meskipun bermain di kandang tentunya ini akan berat ya karena kita ketahui ya tren positif dari Persikabo, skuad asuhan Janur memang tidak bisa diragukan ya Bung Yudis ya. Sudah terbukti beberapa tim besar atau 3 tim besar ya, di awal Persebaya, Dewa sama Persis Solo mampu dikalahkan. Tentunya itu menjadi catatan penting bagi pelatih Alfredo Pera ya.
bagi di Persita agar bisa mewaspadai tim Janur ini supaya tidak bisa dianggap enteng, Bung Yudis. Dia juga harus mewaspadai barisan depan Persikabo sekarang ini cukup berbahaya, Bung Yudis. Ditambah hadirnya Bruno Dibal di lini tengah, kemudian di lini depan kemarin sudah terbukti ya Si Gustavo sudah mencetak gol. Itu menjadi catatan penting bagi bek Persita, Bung Yudis. Begitu, Bung Yudis. Ya, memang tim Persikabo 1973 yang sekarang dilatih Jajang Nurjaman memiliki kolektivitas permainan yang cukup baik, Bung. Ya. Walaupun di awal-awal Liga 1 itu masih sedikit terkendala dengan telat panas, namun seiring berjalannya waktu sekarang Laskar Pajajaran sudah menemukan ritme permainan dan itu terbukti ketika mereka kemarin sempat tertinggal 1-0 dari Persija Jakarta. Namun di babak kedua setelah turun minum itu tim dari Persikabo berbalik menyerang, Bung. Dengan koordinasi yang cukup apik dan juga soliditas. Itu berkat latihan yang bukan main-main, saya rasa, Bung. Tentunya itu merupakan proses, Bung Yudis, karena kita ketahui ya Janur sendiri memang mempunyai track record yang cukup bagus ya kalau untuk menangani tim-tim lokal ini. Terbukti dia pernah membawa Persib juara tahun 2014, pernah juga menangani tim-tim besar Persebaya, Barito, sudah terbukti lah. Apalagi sekarang Janur kembali melatih tim dari Jawa Barat khususnya. Dia tentunya mungkin sudah mempunyai bekal, pemain-pemain juga mayoritas dia sudah kenal, maka dia sendiri sudah terbukti lah permainannya di Liga 1 ini, Bung Yudis. Ya, memang Persita Tangerang juga harus mewaspadai penetrasi dari para pemain winger Persikabo, yang di situ ada Lucky Oktavianto dan juga bantuan dari sisi kanan itu ada Gilang Ginarsa, Bung. Itu mereka posisinya back tapi sering melakukan overlap. Itu yang menjadi kekuatan Persikabo sejauh ini, sehingga pertahanan lawan sedikit kesulitan. Karena Gilang Ginarsa juga dan Lucky ini memiliki kecepatan yang lebih, Bung. Jadi Persita Tangerang harus waspada. Bung Yudis, kalau melihat kontribusi empat pemain asing Persikabo, gimana, Bung Yudis? Yang dua memang telah baru bergabung di pekan 3 atau 4 gitu ya. Kalau sementara yang dua berhasil lebih dulu ya dari awal. Gimana, Bung Yudis, kontribusi 4 pemain asing bawaan Janur ini, Bung Yudis? Kalau melihat dari track record pertandingan, memang kalau Bruno Dibal secara keseluruhan baru dipasang kemarin ya, Bung. Dan Tomoki Wada walaupun kemarin sempat bermain melawan Persis Solo sebagai super sub, tapi dia mampu mencetak ataupun mengirimkan umpan kepada Gustavo sehingga proses gol itu terjadi, Bung. Menurut saya buat pemain asing Persikabo keempatnya ini sudah dapat dikatakan mampu beradaptasi, Bung, dengan cuaca. Bahkan salah satu backnya tuh si Luka Ogama, dia senang tuh, Bung, dengan negara Indonesia dan juga suasana keramahan yang ada di Bogor. Jadi proses adaptasi semakin senang. Kalau orang udah senang tuh kan cepet, Bung. Benar-benar. Kalau udah senang, udah nyaman, semuanya bisa lancar ya, Bung Yudis ya. Itu ya. Yang menarik, Bung Yudis, di laga besok Persikabo tidak bisa menurunkan satu pemain andalan ya, Manahati Lestusen. Gimana, Bung Yudis? Ya, kalau dilihat memang Manahati Lestusen menderita cedera ketika Persikabo menjamu Persija Jakarta. Manahati Lestusen ditarik keluar pada awal babak. Pada awal babak pertama, tapi itu bukan menjadi suatu kendala berlebih mengingat pemain-pemain pelapis lainnya memiliki kekuatan yang hampir merata, Bung. Kualitasnya tidak beda jauh ya? Tidak jauh beda, sehingga saya rasa Jajang Nurjaman sudah menemukan pelapisnya, tapi belum diketahui siapa ini yang bakal ditempatkan. Biasanya juga di posisi Manahati itu Munadi bisa beroperasi di situ, Bung. Munadi ya, pemain kecintaan Kabumania ya? Kabumania, Bogor fans. Kalau untuk supporter, Bung Yudis, apa mungkin sudah ada rencana bakal tur Tangerang? Sudah ada bocoran? Ya, mengingat salah satu apresiasi kepada supporter Persikabo 1973 ini ada 4 elemen supporter. Ultras Persikabo Kurvasud, Kabomania pas 1973 dan Militan. Mereka
perlahan sudah mulai menunjukkan kedewasaannya, Ya. dan itu terbukti ketika mereka menerima dengan tangan terbuka, ramah kekeluargaan The Jackmania kemarin. Ya. Sama sekali itu saut-sautan chance yang cukup baik. Ya, Pertama apresiasi hal itu, dan kemungkinan juga besok karena kelompok supporter dari Persikabo ini memiliki hubungan baik juga dengan supporter yang ada di Tangerang. Memang kelompok supporter Persikabo sudah menyatakan away days. Ya, tapi untuk jumlahnya belum diketahui ya? Apa sudah Kalau tahu? jumlah kurang mengetahui, karena kan kalau Persikabo ini supporternya terbelah nih, ada 4 kubu, Bung. Sulit dia buat didata secara detail. Oke Bung Yudis, prediksi Bung Yudis pertandingan besok seperti apa Bung Yudis? Persita lawan Persikabo. Saya rasa Persikabo 1973 di atas angin, Bung, karena Stadion Indomilk Arena ini sudah bukan suatu tempat yang asing lagi buat Laskar Pajajaran. Jadi sehingga pertandingan besok bakal lancar aja sih, all out buat Persikabo 1973, Bung. Ya kalau menurut saya juga Persikabo tentunya perlu mewaspadai juga Bung Yudis, karena kita ketahui ya kekuatan Persita di tangan Angel Alfredo Pereira ini cukup baik ya. Terbukti saat ini mereka menjadi kuda hitam tersendiri ya di Liga 1 ini. Terlebih laga besok akan main di kandang. Tentunya supporter tuan rumah bakal memberikan tekanan juga ya bagi Persikabo. Tentu itu harus menjadi catatan penting bagi Janur agar tidak bisa memandang sebelah mata, meskipun Persikabo sendiri sekarang ada di peringkat atas, di jajaran atas klasemen. Tentunya itu menjadi harus waspada juga kepada Persita, Bung Yudis, begitu sih. Artinya buat pertandingan besok sih secara keseluruhan kedua tim udah lagi bagus-bagus on fire ya. On fire, Bung. Menarik. Oke, Bung. Menurut Bung Wahyu, prediksi skor gimana nih? Oke, kalau skor sendiri sepertinya pertandingan bakal berlangsung menarik, berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mau dapat poin penuh, mengincar kemenangan. Kalau saya prediksi mungkin hasil seri 2-2 ya. Bakal terbuka ya permainan sepertinya. Kalau Anda gimana, Bung Iris? Kalau menurut saya karena berbekal motivasi tinggi dan juga semangat juang Laskar Pajajaran, dengan bekal mengetahui Stadion Indomilk Arena, saya rasa Persikabo mampu menang 0-1. Wih, mampu menang ya. Oke. Tren positif. Bung Wei, untuk pembahasan pekan kelima Liga 1 2022 antara Persita Tangerang melawan Persikabo sepertinya disudahi dulu, Bung ya? Nantikan pembahasan kita di program Kick Corner lanjutan, membahas tentang preview pertandingan Liga 1 lainnya, Bung Yudis. Masih banyak ya, Bung? Masih ya? banyak, tenang aja. Banyak. Oke, Tribuners, demikian tadi pembahasan ataupun ulasan kami berdua di Kick Corner. Saya Yudhistira Wane dan rekan saya Wahyu Septiana pamit undur diri. Salam olahraga.